Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 22 April 2020. Saya Wahyu Widiawati yang temani Anda pagi hari ini. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya. Anda yang masih beraktivitas di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah juga ya. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Ingatlah banyak orang yang pengen pulang tapi nggak bisa pulang. Jadi kalau Anda di rumah bersyukur saja begitu ya. Baik, pagi hari ini Pendeta Aris Lase dari Gereja Baptis Independen Alkitab ya, siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Aris. Ya, selamat pagi. Apa Ibu kabar? Wahyu, ya puji Tuhan, baik. Sangat baik sekali. Sangat baik, puji Sangat Tuhan. baik. Sehat Pak? Sehat. Dengan situasi yang hari-hari ini banyak orang takut, banyak orang ya istilahnya takut keluar rumah juga. Ya. Pak Aris nggak takut tadi datang ke sini? Saya keluar rumah kalau ada yang penting-penting saja. Kalau tidak penting ya saya tidak keluar, Bu. Jadi saya ke sini ya saya melayani Tuhan. Apapun resikonya saya hadapi. Karena baik hidup maupun mati untuk Tuhan. Ya. Tapi tetap pakai masker kan tadi berangkat? Ya, tetap berjaga-jaga. Ya, protokol yang dianjurkan oleh pemerintah tetap dilakukan, tetapi tidak boleh diiringi dengan rasa takut ya. Betul. Nah, itu sebenarnya spirit yang tidak boleh ada. Betul. Baik, Pak Aris, ini gereja juga ibadah di tempatnya Pak Aris juga online atau bagaimana? Ya, pakai streaming ya, kita online. Ya, kita mendukunglah program pemerintah untuk mengurangi atau memperlambat ya namanya virus corona ini. Mungkin untuk memutuskan sih tidak bisa, tapi untuk memperlambat karena sumber daya manusia khususnya yang kerja di rumah sakit kan kurang. Kalau semua bangsa Indonesia yang 250 juta sakit semua, wah, tidak bisa ditangani dengan beberapa perawat dan dokter yang ada di Indonesia. Tentunya kita harus mendukunglah program pemerintah seperti ini. Jadi saya sendiri ya mendukung, ya saya sampaikan kepada jemaat ya untuk ini kita libur ya. Jadi sudah mau sebulan atau 3 minggu kita nggak ada pertemuan jemaat, tetapi rasa kangennya itu pasti ada. Pasti ada. Kan bisa ketemu lewat online. Ya bisa ketemu. Kunjungan online ya berarti sekarang. Tapi rasanya itu beda. Iya. Belum terbiasa Belum ya. terbiasa. Oke, jadi selama di rumah saja begitu Pak. Apa nih aktivitas yang dilakukan? Ya kalau saya di rumah karena tidak banyak keluar ya, aktivitas saya komitmen untuk menyelesaikan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan karena saya hamba Tuhan, ada banyak renungan-renungan, ada banyak juga tanya jawab di grup-grup baik di Facebook maupun di WA. Bahkan bisa-bisa seharian saya lupa makan karena saya jawab pertanyaan orang tentang masalah demi masalah. Wah, rupanya ada banyak orang yang bertanya ketika ada masalah seperti COVID ini. Ada banyak orang yang mencari Tuhan, yang tadinya katanya jarang berdoa, tapi kok sekarang rajin berdoa. Ya. Itu Sekarang efek baca positifnya Alkitab. ya? Ada efek, sangat-sangat ada positifnya. Ya. Iya, jangan hanya takut kalau positif corona, tetapi takutlah kalau Anda tidak segera berbalik dari jalan yang jahat ya. Betul. Baik, pagi hari ini Pak Aris tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan penderitaan. Apakah ini berkaitan dengan situasi yang terjadi hari ini? Sangat berkaitan sekali. Dan saya pilih tema ini karena hampir semua manusia di dunia ini dan hanya beberapa negara saja yang tidak terinfeksi dengan COVID-19 virus corona ini. Tapi saya lihat ini apakah ini hukuman Tuhan? Ya, ada benarnya. Ada banyak yang di grup-grup manapun, ada juga yang WA saya bahwa ini
teori konspirasi masalah politik. Ya tentu Whatever lah ya. Saya tidak percaya itu. Ya, yaitu masalah politik. Yang penting bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah sudah seizin Tuhan. Karena Tuhan berkata sehelai rambut pun tidak akan mungkin jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya. Jadi saya lihat bahwa penting kita bahas masalah penderitaan hari ini. Ya. Ada ribuan janji Tuhan dalam firman Tuhan. Betul. Bahwa Tuhan itu menyertai kita. Bahkan hari ini Mazmur 91 itu lagi ngetren, Mbak. Betul. Betul sekali. Semua orang memperkatakan Mazmur 91. Nah, Pak, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menyertai umatnya, dan bahkan selai rambut jatuh pun tidak akan terjadi kalau itu tidak seizin Betul. Tuhan, ya. Nah, terus kenapa kok manusia, khususnya yang mengenal Tuhan juga, dulu kita berpikir mungkin karena mungkin orang itu nggak kenal Tuhan, orang itu nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, makanya ada penderitaan. Tapi hari ini kita lihat hampir semuanya, tidak peduli itu hamba Tuhan, orang anak percaya, Tuhan, orang tidak percaya, Wah, kena dengan kena semua. penderitaan. Betul. Dan itu sepanjang zaman juga sering terjadi, kan? Sering terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak Aris? Nah, Alkitab mencatat bagi kita bahwa Tuhan berjanji memang Ia selalu melindungi anak-anaknya. Bahkan dia katakan bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesusahan besar. Ya, ada masalah tribulasi, ada kesusahan Yakub. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan di situ adalah penderitaan secara bukan secara fisik, ya, tetapi penderitaan untuk hukuman neraka. Ya. Nah, ada banyak orang yang hari ini kecewa sama Tuhan, tersandung. Bukannyakah saya orang yang setia, yang percaya pada Tuhan? Ya, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan menginginkan adanya pertobatan. Dengan adanya COVID-19 ini, bukan semakin baik manusia. Ini saja kemarin ada teman saya, dia punya usaha, terus di usahanya itu ada dia titipkan motor, ya hilang. Ini baru seminggu yang lalu. Ya. Jadi persoalannya sekarang ini bukan Tuhan memberikan kasih-Nya, tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Ya. Bahwa kita akan tidak dihukum di neraka. Masalah kesusahan hidup, masalah penderitaan, sakit penyakit, termasuk COVID ini, siapapun bisa mengalaminya. Tanpa terkecuali. Kenapa? Karena awalnya di dunia ini kita bukan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka tidak pernah mengalami hal itu. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka mengalami ada yang namanya semak dan duri, ada penderitaan, ada kesusahan, ada kekecewaan di situ. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan mereka dan menciptakan alam semesta, ya jadi semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Bahkan kuman pun tidak merusak tubuh manusia. Tetapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, maka di sanalah timbulnya ada sakit penyakit. Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun merasakan sakit. Bahkan dalam Roma, Rasul Paulus menyampaikan bahwa ada banyak binatang-binatang yang ikut sakit bersalin. Ya, hari ini kambing melahirkan itu sakit kalau bersalin. Ya. Ya, jadi bukan hanya manusia, tapi semua ciptaan itu merasakan penderitaan, ya, kesusahan, apapun. Jadi itu semua di dalam kontrol Tuhan. Ya, Tuhan sudah kendalikan semuanya itu. Tapi untuk kemuliaannya. Loh, kok untuk kemuliaannya? Bukan di mana letak kemuliaannya? Di mana letak kemuliaan? Orang kita menderita begitu ya? Ya. Terkadang Tuhan memukul orang jahat dengan cara Dia mengambil orang baik, orang saleh. Ya, misalnya Pak Haris ini saya ambil ini di dunia ini. Sementara tetangga saya lihat saya misalnya saleh, orang baik, yang penting baik. Jadi kok Tuhan ambil ini? Di satu sisi orang jahat ketawa, tapi di sisi lain suatu saat akan dia bertobat. Dan Tuhan bentuk cara itu untuk menginsafkan manusia. Karena Tuhan berkata, ya, bahwa yang Dia inginkan itu pertobatan, ya, pertobatan. Nah, mungkin ada orang hari ini, mungkin ada keluarga hamba Tuhan, mungkin ada hamba Tuhan, mungkin yang mendengar radio ini,
loh papa saya meninggal karena COVID. Apakah Tuhan tidak adil bagi keluarga kami? Kami berkorban untuk melayani Tuhan, bahkan semuanya. Kami susah dalam pelayanan. Mengapa Tuhan panggil papa saya atau mama saya? Tapi yang kita lihat bahwa itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena di dunia ini kita seperti seorang yang lagi kontrakan rumah misalnya, atau kita lagi tinggal di hotel misalnya, ya. Kita nggak tahu kapan waktu kita selesai kontrakan atau sewa atau di mana, ya sudah waktunya sudah selesai, karena dunia ini bukan tempat orang percaya sebenarnya. Tetapi dunia orang percaya sudah ada di sana di sorga. Rumahnya sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Maka tidak perlu kita merasa wah kecewa sekali atau tersandu dengan hal-hal ada penderitaan kesusahan yang kita alami di dunia ini. Marilah kita bersemangat dan marilah kita tetap memuji Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, ya misalnya saya ya diambil Tuhan, saya sudah sampaikan ke istri kan anak. Kalau seandainya saya diambil, berarti Tuhan sudah mempersiapkan orang yang akan membantu kamu ke depan. Tuhan sudah mempersiapkan dan Tuhan memelihara anak-anak ke depan. Secara manusia, andalkan saya siapa saya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu akan beres. Itulah sebabnya Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dikatakan di situ, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya manusia. Kita mengandalkan Tuhan. Mungkin hari ini kita mengandalkan pakai masker, ya kita pakai hand sanitizer. Banyak sekali sering cuci tangan. Anak saya itu apapun dia pegang dia cuci tangan. Sampai saya tidak bisa hitung berapa kali anak saya itu cuci tangan tiap hari. Baru dia tidak. Siapa yang ngajarin itu? Yang ngajari ya dia lihat di TV gitu. Saya pikir bapak yang ngajari. Dia lihat di TV. Dia bilang, itu Pak Presiden Jokowi kok dia kasih contoh ya dia, karena dia panggil dia sama saya. Lalu saya bilang supaya nggak kena virus corona. Yang penting dia pegang pen, dia pegang pensil, dia pegang buku, dia cuci tangan. Sampai 1 jam bisa 15 kali gitu. Waduh. Padahal dia di rumah. Nah, jadi jangan sampai imannya seperti iman saya, yang iman anak saya yang umur 4,5 tahun gitu kan. Nah, tadi kita perlu waspada, ya kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Tetapi pertama yang kita renungkan bahwa apakah saya sudah benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya sampaikan satu atau beberapa ayat di dalam Lukas pasal 13. Dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ya, Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku, kata Tuhan kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kata Tuhan kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, ini satu kasus kalau kita lihat bahwa pada waktu ada sesuatu kecelakaan dekat Siloam, dan orang lain berkata bahwa karena mereka banyak dosa itu, makanya mengalami seperti itu. Seperti itu, ya. Karena mereka sombong, ya, karena mereka arogan, ya, karena mereka saya lebih baik gitu. Ya, jadi kita tidak boleh menghakimi hal seperti itu, ya. Jadi seperti yang saya katakan awalnya tadi, bahwa Tuhan menghukum penjahat itu bukan seperti manusia menghukum sesama manusia yang jahat, bukan. Tetapi dia menghukum dengan cara mempertobatkan orang jahat itu. Hari ini banyak orang yang tadinya tidak mau berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, bahkan tidak mau mengenal Tuhan. Tetapi hari ini banyak orang yang bertanya, betulkah ada Tuhan? Ya.
para ateis pasti bertanya, benarkah ada Tuhan? Ya, dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya ini adalah sesuatu positif bagi kita. Ya, kalau saya diambil Tuhan, nggak seberapa pengaruhnya bagi manusia. Tetapi kalau misalnya dia pertobatkan ribuan orang, hanya satu orang diambil, itu luar biasa. Okay. Ya. Jadi ada rencana Tuhan kenapa sebuah penderitaan terjadi. Yang Betul. pasti selalu ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan lewat Betul hal itu sekali. ya. Ya. Nah, kekasih Tuhan. Jadi mungkin Anda bilang, loh berarti Tuhan itu sukanya bikin kita menderita begitu, atau di mana letak campur tangan Tuhan dalam penderitaan dan bagaimana kita harus berespon ketika penderitaan itu datang dalam kehidupan kita? Sabar dulu kekasih Tuhan, kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.